Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair, Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Buhtaniyah, dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas muqaddimahnya. Sekarang kita lanjutkan nomor 1. Faqala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sababu ta'lifi, sebab ditulisnya hadhihi risalah ini. Jadi setiap penulis itu biasanya ada sebabnya kenapa menulis kitab. Ada sebagai jawaban dari pertanyaan, ada karena permintaan orang, ada karena suatu masalah atau kasus yang dia alami dan sebagainya. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun istata'a, yang mampu, minkum, dari kalian, ayyanfa'a, untuk memberikan manfaat, akhahu, kepada saudaranya, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sebab ditulisnya buku ini adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain setelah kepada diri sendiri. Maka kalau seseorang menulis dengan niatan memberikan manfaat, insya Allah dia akan mendapatkan pahalanya sesuai dengan yang diniatkan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, likulli imri'in, seseorang mendapatkan ma nawa, apapun yang dia niatkan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka niatkanlah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, perawi hadis ini Jabir bin Abdullah ini termasuk dari 6 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Jabir. 6 orang. Nah, 6 orang disebut sebagai mukthir. Mukthir itu yang memperbanyak riwayat hadis. Dan yang disebut mukthir itu adalah yang meriwayatkan 1000 hadis lebih. Ini Abu Hurairah riwayatnya 5000 hadis paling banyak. Yang lain-lainnya 3000, 2000, 1000. Faedah berikutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menghasung orang untuk untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kenapa? Karena orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, itulah yang paling besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnasi. Paling baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada para manusia. Hadis riwayat Qudai, derajatnya hasan. Yang dimaksud paling baik itu adalah paling banyak pahalanya. Jadi ada 3 istilah ini sama artinya, paling utama, paling baik, dan paling banyak pahalanya. Ini maknanya sama dalam bab amal, yaitu maksudnya apa? Paling besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, kata-kata akhahu, saudaranya, ini maksudnya adalah saudara seagama. Jadi bukan saudara senasab. Artinya kita disuruh untuk memberikan manfaat kepada orang lain meskipun tidak ada hubungan nasab dengan kita, yang penting dia adalah seorang muslim.
Bagaimana kalau memberikan manfaat kepada orang yang lain yang non muslim? Sama juga, tetap ada pahalanya. Tetapi memberikan manfaat kepada orang muslim ini tentu lebih dituntut daripada non muslim. Tapi memberikan manfaat kepada semua orang, baik muslim maupun non muslim, karena tadi Nabi mengatakan anfa'uhum linnas, dan annas ini mencakup muslim dan non muslim. Kemudian bab yang kedua, fadlu hidayatin nas, fadilah memberikan hidayah kepada para manusia. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda li Aliin, kepada Ali bin Abi Thalib. Ali ini adalah mantunya Nabi sekaligus sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu, sungguh bahwasanya Allah berikan hidayah, bika, dengan sebab kamu wahai Ali, rajulan, kepada seseorang, wahidan, satu saja, itu khairun, lebih baik, laka, bagi dirimu, min, daripada ayyakuna laka, bahwasanya ada bagimu, humrun na'am, unta. Hadis muttafaqun alaih. Humrun na'am biasanya diartikan unta merah, tetapi saya lebih suka mengartikan unta. Kenapa? Karena na'am itu artinya ternak. Ternak itu ada yang hitam, ada yang merah. Nah, yang merah itu adalah unta, maka unta disebut humrun na'am. Sehingga tidak usah diartikan unta merah, ya unta gitu saja. Jadi bukan ternak yang hitam seperti misalnya kambing atau sapi yang hitam, tapi maksudnya adalah unta itu sendiri. Nah, kalau di situ terjemahnya unta merah, itu karena yang menerjemahkan bukan saya. Kalau saya yang menerjemahkan, saya artikan unta begitu saja. Ini istilah orang Arab. Jadi an'am itu ternak, kalau unta disebut humrun na'am. Jadi maksud bab ini adalah kalau kita memberikan hidayah kepada manusia, maka pahalanya besar sekali. Lah, memberikan hidayah itu bisa lewat tulisan seperti buku ini, bisa juga lewat ucapan, bisa juga dengan lewat yang lainnya, yang memberikan hidayah kepada orang. Ada seseorang membaca status WA kita, kemudian dia mendapatkan hidayah, nah itu pahala ngalir sama kita, Pak. Karena itu status WA bisa untuk cari pahala. Nah, bagaimana caranya? Status WA yang membawa hidayah. Misalnya panjenengan menulis khairun nas anfa'uhum linnas, atau khairun nas khairukum linisaihim. Laki-laki yang terbaik adalah yang terbaik kepada istrinya masing-masing. Kemudian ada orang baca, kemudian dia merasa, wah, ini menasehati saya ini. Misalnya, kemudian setelah membaca itu dia memperbaiki diri hubungannya kepada istrinya misalnya, maka itu mendapatkan hidayah dari tulisan kita, pahala ngalir sama kita, Pak. Padahal kita nulis tujuannya untuk diri kita sendiri, tapi dibaca orang akhirnya dia mendapatkan hidayah, itu pahala ngalir sama kita. Maka inilah kenapa seorang penulis menulis kitab itu salah satu tujuannya adalah untuk memberikan hidayah kepada orang-orang, pahalanya itu lebih besar daripada kalau kita mendapatkan unta, yang unta itu adalah tandanya orang-orang kaya. Orang Arab itu tandanya kalau miskin itu cuma punya kambing, tapi kalau kaya maka punya unta, karena unta harganya mahal. Makanya dalam hadis Arba'in Nawawi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Tanda kiamat adalah kalau para penggembala kambing mereka sudah mulai yatatawaluna fil bunyan, mereka tinggi bangunan-bangunannya. Artinya dulunya miskin kemudian dia jadi kaya. Awalnya miskin penggembala kambing, tapi setelah itu kaya raya sehingga bangunannya tinggi-tinggi. Dan itu sudah terbukti setelah Saudi Arabia menemukan minyak di tanah mereka. Sebelum minyak diketemukan di tanah mereka, mereka masih miskin-miskin. Kendaraannya onta, tapi begitu minyak sudah diambil dari tanah mereka, diketemukan, akhirnya sekarang kita lihat sendiri kaya raya Saudi ini, karena negaranya kecil sementara kekayaannya melimpah ruah. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yahdiyallahu bika, Allah memberikan hidayah dengan sebab engkau. Jadi hidayah itu hakikatnya bukan dari kita, Pak.
tapi dari Allah. Kita hanya perantara saja. Seseorang ngomong, apakah yang diajak ngomong itu pasti mendapatkan hidayah dari omongan itu? Tidak. Kalau dia dapat hidayah, dia akan mengambil manfaatnya. Kalau dia tidak dapat hidayah, dia hanya masukkan pada telinga kanan, keluar telinga kiri, tinggal tidur saja. Tidak peduli terhadap apa yang dibicarakan. Nah, maka hidayah itu oleh para ulama dibagi dua, ada hidayatu rusydin, ada hidayatu taufiqin. Hidayah taufik itu yang sampai masuk ke dalam hati sehingga betul-betul berguna kepada orang yang mendengarkan. Itu dari Allah. Tapi kalau hidayah rusyad itu hanya sekedar ucapan atau kata-kata yang disampaikan tapi tidak selalu masuk ke hati, hanya masuk ke dalam telinga saja. Bab yang ketiga, masalul mu'min, perumpamaan orang beriman, masalun nakhlah, perumpamaan pohon kurma. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min, perumpamaan orang beriman, masalun nakhlah, perumpamaan pohon kurma. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ma'ataka, apapun yang datang kepada engkau, minha, dari pohon kurma itu, nafa'aka, pasti bermanfaat kepadamu. Hadis riwayat Bazzar, rawi-rawinya dianggap thiqat, sementara Sufyan bin Husain ini dhaif kalau dia meriwayatkan dari Zuhri. Tapi di sini dia tidak meriwayatkan dari Zuhri, berarti hadisnya ini derajatnya sahih. Rasulullah menggambarkan orang beriman seperti pohon kurma. Pohon kurma itu bagian manapun berguna. Daunnya berguna, rantingnya berguna, kemudian pokoknya atau kayunya itu berguna, kemudian buahnya apalagi, kemudian bijinya itu berguna. Apapun yang ada di pohon kurma tidak ada yang tidak berguna. Akarnya pun juga bisa dipakai atau dimanfaatkan. Nah, maka maksudnya adalah orang beriman hendaklah seperti pohon kurma itu. Kalau dia punya harta, hartanya manfaat. Kalau dia punya ilmu, ilmunya manfaat. Kalau dia punya jabatan, jabatannya manfaat. Apapun yang bisa kita berikan manfaat kepada orang lain, mari kita berikan manfaat kepada orang lain. Dan memberikan manfaat itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Panjenengan jadi apapun itu pasti bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi tukang memberikan manfaat kepada orang lain dengan pertukangannya. Dari penjahit memberikan manfaat kepada orang lain dengan jahitannya. Jadi koki pemasak memberikan manfaat kepada orang lain dengan masaknya tersebut. Dan perumpamaan ini disebutkan juga dalam Al-Quran. Kasyajaratin, surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah kamu belum tahu bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik ini ditafsirkan oleh para ulama yaitu pohon kurma. Asluha thabit, pokoknya tetap, wa far'uha fis sama, sementara cabangnya menjulang ke langit. Artinya dia itu teguh dengan pendirian imannya sebagaimana teguhnya pohon kurma. Kemudian karena ada iman ini, maka manfaatnya menyebar kemana-mana. Seperti apa? Pohon itu ketika dia sudah merebak bagian atasnya, memberikan buah kemana-mana. Ke selatan ada buahnya, ke utara ada buahnya, ke timur ada buahnya, ke barat ada buahnya. Nah, orang beriman kalau sudah punya la ilaha illallah, maka sebab keyakinan dia terhadap Allah itu menyebabkan dia berbuat manfaat kepada orang lain. Maka mari kita memberikan manfaat kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita memberikan manfaat kepada orang lain, semakin besar pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan paling bermanfaat adalah kalau kita memberikan manfaat kepada orang lain sampai di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhasil mengislamkan seseorang, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, alladzi anqadhahu, yang sudah menyelamatkan orang yang kafir ini, bi, dengan sebab saya, minan nari,
dari neraka, yaitu akhirnya masuk Islam. Nah, inilah manfaat yang paling besar, manfaat akhirat. Kalau manfaat dunia seperti makan, itu kan manfaatnya cuma sebentar. Tetapi kalau manfaat sampai akhirat, sampai masuk surga, inilah manfaat yang terbesar. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan derajatnya sahih. Inilah 3 hadis yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Sebagaimana biasanya satu pertemuan 3 hadis saja. Insyaallah hadis-hadis yang lain akan kita baca di waktu yang lain. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo Pak. Puasa apa? Oh ya. Bolehkah puasa Daud cuma seminggu saja? Boleh, tetapi namanya bukan puasa Daud sebenarnya, tapi latihan puasa Daud. Seperti puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis boleh enggak 1 bulan saja? Boleh. Tapi sebenarnya bukan puasa Senin Kemis, karena hukum asal di dalam agama ini kalau beramal kita disuruh secara istiqamah. Tapi dari sisi bolehnya boleh. Berpahala enggak? Berpahala. Jadi silakan Pak, mau puasa Daud 1 bulan boleh, 1 tahun boleh. Nah, dicoba dulu 1 pekan, 1 pekan ternyata kuat, tambah lagi 1 bulan, 1 bulan kuat, tambah lagi 1 tahun. 1 tahun kuat, lanjutkan sampai mati mawon. Ternyata 1 tahun bisa kuat. Karena hukum asal puasa sunnah adalah apa? Sunnah. Ditinggalkan boleh enggak? Boleh. Nah, kalau ditinggalkan boleh, maka melakukan sementara kemudian meninggalkan lagi juga boleh, enggak ada masalah. Banyak orang bertanya begini Pak, boleh enggak orang yang pakai cadar itu pakai cadarnya kadang-kadang saja? Nah, maka jawabannya sama dengan ini. Hukum cadar menurut kamu apa dulu? Kalau menurut kamu adalah wajib, ya wajib pakai cadar terus. Tapi kalau saya meyakini cadar itu hanya sunnah, sehingga kalau dipakai kadang-kadang ya sangat boleh. Sama dengan kadang-kadang kita sholat sunnah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sholat duha, kadang-kadang tidak. Tapi lebih bagus mana? Duha terus atau duha kadang-kadang? Duha terus, karena istiqamah itu yang hukum asal kita beramal dalam Islam. Ada lagi Pak? Tampaknya sepi ini, sudah pada ngantuk nih. Ya, karena sudah pada ngantuk, kita jawabkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.